Selamat malam dan berkah dalam Kang Mas Mbak Yu, para pendengar Gemilang FM yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama saya Agustina Sari Yulianti. Pada malam hari ini, tanggal 25 Agustus 2024, kita memasuki Minggu Biasa yang ke-21. Tema renungan malam ini adalah Sabda Yesus adalah sabda hidup dan kekal. Kita akan bersama-sama merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Marilah kita awali renungan malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kang Mas Mbak Yu yang terkasih dalam Kristus, menjadi pengikut Yesus dan menjadi muridnya bukanlah perkara yang mudah. Mungkin banyak di antara kita yang mengikuti Yesus hanya karena ikut orang tua yang beriman Katolik. Dan sejak kecil, hidup kita sudah dalam bimbingan agama Katolik, ataupun mengikuti Yesus karena mendengar mukjizat-mukjizat yang telah ia lakukan. Bahkan masih ada di antara kita yang meminta suatu tanda agar bisa percaya. Beriman dengan cara meminta suatu tanda tidak memiliki dasar yang kokoh, sehingga mudah digoyah dan diruntuhkan. Mengikuti Yesus dan mewujudkan sabdanya dalam kehidupan sehari-hari menuntut sikap penyangkalan diri dari pihak manusia. Hal ini tentu tidak mudah dilaksanakan oleh manusia. Kamas Mbak Yu, dari bacaan Yohanes bab 6 ayat 60-69 tadi dapat disimpulkan bagaimana para murid yang paling dekat pun bisa mengalami kesulitan memahami perkataan Yesus mengenai dirinya sendiri sebagai roti kehidupan yang turun dari surga. Dan lebih sukar lagi mengerti penjelasan Yesus dalam Yohanes bab 6 ayat 65 bahwa tak ada seorang pun yang dapat datang kepadanya bila Bapa tidak mengaruniakannya. Untuk menemukan jalan sampai ke Bapa, katanya perlu lewat Yesus. Tetapi Petrus mewakili teman-temannya juga menyatakan tidak akan berpaling ataupun pergi meninggalkan Yesus. Banyak murid lain yang pergi meninggalkan Yesus karena menganggap perkataan Yesus yang terlalu keras. Tetapi ke-12 murid tetap setia karena mereka menganggap bahwa sabda Yesus adalah sabda hidup dan kekal. Kamu sebagai yang terkasih, seringkali manusia melihat sabda Yesus sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, seperti halnya gagasan tentang Allah yang menjadi santapan. Nah, bagaimana ini? Manusia memandang bahwa ajaran-ajaran Yesus itu sulit, sehingga mereka meninggalkan Yesus. Namun Rasul Petrus bisa meneguhkan iman kita. Jawaban Rasul Petrus yang berbunyi, "Kepada siapakah kami akan pergi?" Ini mau mengingatkan kita bahwa satu-satunya jaminan kehidupan adalah Yesus. Ajaran Yesus tentang roti hidup menunjukkan kepada kita
kemana kita harus pergi untuk menemukan jaminan hidup di dunia dan di akhirat. Maka marilah datanglah kepada Yesus Sang Roti Hidup. Sambutlah Dia dan tinggallah bersamanya. Baiklah Kang Mas Mbak Yu yang terkasih dalam Kristus, mari kita akhiri renungan kita malam ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, sabdamu sungguh mengagumkan dan menguatkan. Teguhkanlah kami dalam melaksanakan sabdamu, sehingga kami tetap kokoh dalam mengikutimu dengan tetap berpegang pada sabdamu, dan tidak akan ada yang bisa membuat kami berpaling darimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Kang Mas Mbak Yu yang terkasih dalam Kristus, renungan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jika ada kekurangan dan salah kata dalam membawakan renungan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga renungan ini bermanfaat dan semoga kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang sama. Selamat malam dan berkah dalam.